Belum terjadi pergantian pemain dari kedua tim yang berlaga di babak kedua ini. Walaupun tadi Persib Bandung sudah melakukan sebuah pergantian di mana Gilang Anggakusuma ditarik keluar digantikan oleh Siswanto. Maman Abdurrahman kali ini langsung berikan bola menuju Atep. Meninggalkan lapangan permainan. Tidak ada pilihan lain bagi Persib Bandung kecuali harus mengambil resiko yang lebih berbahaya, di mana mereka harus lebih banyak menyerang untuk memberikan ujian bagi penjaga gawang Imade. Bagaimana kita melihat di babak pertama tadi, tidak terlalu banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh penjaga gawang Persiba Balikpapan ini. Karena memang belum ada alur bola yang rapi di antara penyerang yang ditampilkan oleh Persib Bandung. Eloko Gonzalez lebih banyak beroperasi di lini kedua, menjadi seorang supportman bagi Shohei Matsunaga. Tampak Hilton Moreira dipersiapkan oleh pelatih Daniel Rukito. Dan yang sangat unik memang sebenarnya kedua tim ini adalah sama-sama memiliki super sub. Masing-masing Persiba Balikpapan memiliki Eki Nur Hakim dan juga Persib Bandung memiliki Rahmat Afandi. Umpan kali ini menuju, ya kita lihat sebuah bola yang berusaha dipantulkan tadi oleh Aldo Barreto. Ya, sebenarnya memang Persib Bandung lebih banyak menguasai penguasaan bola ya. Namun pada saat mereka kehilangan bola dan pada saat serangan diambil alih oleh Persiba, kita bisa saksikan bagaimana Aldo Barreto ataupun Khairul Amri tampak begitu berbahaya melakukan penyerangan karena para pemain Persiba memang sangat cekatan, sangat cepat, memiliki akselerasi yang begitu cepat. Belum lagi seorang Sultan Sama yang meskipun tidak banyak menunjukkan aksinya lagi setelah dijaga ketat. Namun masih sangat berbahaya dan potensial melahirkan malapetaka bagi penjaga gawang Markus Haris Maulana. William Radovic kawal oleh Asri Akbar. Pemain 1-2 para pemain Persib Bandung. Ya, kembali sebuah serangan yang tidak sempurna yang dilakukan oleh para pemain Persib Bandung. Ada sedikit komunikasi yang hilang dari lini tengah ke lini depan. Ya, kita lihat M. Bahtiar yang ternyata dimasukkan terlebih dahulu dari kubu Persiba Balikpapan dan ia menggantikan sang pencetak gol Khairul Amri. Ya, mungkin ada sedikit masalah pada diri Khairul Amri sehingga ia harus ditarik keluar. Ya, pencetak gol satu-satunya di pertandingan ini. Kita lihat merupakan gol yang dicetak oleh Khairul Amri di babak pertama tadi. Ya, bisa jadi ini adalah masalah dari kebugaran seorang Khairul Amri karena kita tahu bahwa Khairul Amri seringkali bermain 90 menit full. Pemain yang memang diharapkan menjadi tandem ideal bagi seorang Aldo Barreto. Ya, Shohei Matsunaga yang ditarik keluar digantikan oleh Hilton Moreira. Kita akan lihat bagaimana tandem yang juga tampil cukup baik musim lalu, yaitu Hilton Moreira dan Christian Gonzalez kembali ditampilkan oleh pelatih Daniel Rukito.
Dan Christian Gonzalez tadi. Ya, Hilton memang adalah pemain yang selalu bisa diandalkan bagi Persib Bandung. Kerap kali menjadi penyelamat. Meskipun musim ini Hilton tidak tampil begitu produktif, di mana ia baru mencetak 3 gol. Dan sangat unik bahwa ketiga gol tersebut dicetak oleh Hilton Moreira pada saat Persib bermain sebagai tuan rumah. Namun tampaknya memang El Loco memilih ataupun memerlukan sebuah tandem yang lebih agresif dibandingkan seorang Shohei Matsunaga. Ya, terjadi salah tumpuan tampaknya dari seorang Erik Setiawan. Wasit tertentu selamat. Bola fair play dari Miljan Radovic. Robertino Puliara dengan Haryono. Masih Robertino Puliara. Sebuah tendangan kita lihat membentur tiang gawang tadi. Tampaknya dilepaskan oleh Mark atau juga oleh M. Bahtiar. Robertino Puliara bukan sebuah pelanggaran. Berada dalam posisi offside. Kita lihat bagaimana M. Bahtiar yang baru masuk di babak kedua ini mendapatkan sebuah peluang, tetapi tendangannya masih membentur tiang gawang. Tendangan cukup keras dari kaki kiri M. Bahtiar, membentur siku dari gawang Marcus Haris Maulana. Ya betul, dan ini sesuatu yang berbahaya mengingat bagaimana M. Bahtiar adalah pemain yang memang memiliki visi yang baik dalam merancang sebuah serangan. Memang bukan seorang goal getter seperti halnya seorang Khairul Amri, namun ia adalah pemain yang tipikal memberikan assist. Oh. Ya, ujian pertama tampaknya yang diberikan oleh Hilton Moreira kepada Imade Wirawan. Ya, mencoba memberikan umpan tampaknya kepada El Loco, namun mengarah tepat kepada Imade Wirawan. Sebab pojok bagi Persib Bandung dan sundulan kita lihat dilepaskan oleh Herman Abanda tadi. Dan lagi-lagi Herman Abanda, dan kali ini bola berhasil ditangkap dengan baik oleh Imade Wirawan. Dan Sultan Sama berusaha untuk mengejar bola. 2 kali peluang dari Persib Bandung melalui sepak pojok. Kita lihat bagaimana umpan dari Miljan Radovic yang begitu pas dan ditanduk dengan sempurna oleh Herman Abanda, tapi masih berada dalam dekapan Imade Wirawan. Cukup bebas tadi seorang Abanda Herman melakukan sundulan. Memang pemain yang kerap kali mensupport serangan yang dibangun oleh Persib Bandung dari bola-bola mati. Cukup produktif Abanda Herman. Sudah mencetak 5 gol sejauh ini. Menjadikannya mendekati seorang El Loco Gonzalez sebagai pencetak gol terbanyak di Persib Bandung saat ini dengan torehan 7 gol. Christian Gonzalez. Masih Christian Gonzalez. Herman Abanda duel dengan Aldo Barreto. M. Bahtiar, masih M. Bahtiar.
Masih M. Bahtiar membangun serangan untuk Persiba Balikpapan. Pelanggaran dilakukan oleh Herman Abanda terhadap M. Bahtiar. Ya, M. Bahtiar memberikan cukup banyak hal yang positif sejak masuk di babak kedua ini. Setelah sebelumnya tendangannya mengenai mistar gawang, seorang Markus Haris Maulana, kali ini ia memaksa Abanda Herman untuk melakukan pelanggaran. Dan ini adalah sebuah situasi yang cukup membahayakan bagi seorang Markus, di mana hadirnya seorang Aldo Barreto yang kerap kali menjadi target man dari sepak pojok ataupun dari tendangan bebas. Asri Akbar tampaknya yang akan melakukan tendangan bebas ini. Kita akan saksikan bagaimana Asri Akbar mengambil ancang-ancang untuk melepaskan sebuah tendangan. Sebuah tendangan cukup keras dari Asri Akbar. Masih berhasil diamankan tadi oleh Markus Harrison. Dan Siswanto kali ini. Suti kepada Hilton Moreira. Masih ada Milian Radovic. Direbut oleh Iqbal Samad. Asri Akbar. Offside kali ini adalah Aldo Barreto dan masih Aldo Barreto kita saksikan. Sebuah peluang dari Aldo Barreto gagal dibuat menjadi sebuah gol. Ya, ada sebuah keraguan besar tadi pada diri seorang Aldo Barreto untuk melakukan syuting. Ya, kita saksikan bagaimana umpan yang diberikan kepada Aldo Barreto berada pada posisi yang begitu baik, di mana ia tidak berada pada posisi offside. Pergerakan yang baik dan juga antisipasi ataupun pengejaran yang sangat impresif yang dilakukan oleh Maman Abdurrahman. Terus mengejar seorang Aldo Barreto, sehingga akhirnya bisa menyulitkannya untuk melakukan eksekusi sempurna. Menghasilkan sebuah sepak pojok bagi tim Persiba Balikpapan. Kali ini sebuah kembali masih bisa digagalkan tadi oleh Nova Arianto. Sebenarnya cukup ketat penjagaan yang dilakukan oleh lini belakang Persib Bandung terhadap seorang Aldo Barreto. Kita bisa saksikan bagaimana dua pemain yang langsung mencoba menutup pergerakan Aldo, yaitu Abanda Herman dan juga Haryono pada saat ia ingin melepas sebuah tendangan. Sehingga peran seorang Aldo Barreto cukup minimal di pertandingan kali ini. Peluang pertama tadi yang hadir bagi Aldo sepanjang 57 menit permainan. Ya, jelas pada posisi offside Christian Gonzalez, dan tampaknya El Loco bermain lebih jauh ke depan kali ini setelah masuknya seorang Hilton Moreira. Mungkin ada instruksi dari pelatih Daniel Rukito agar kali ini sudah saatnya bagi El Loco untuk bermain sebagai target man. Peran sebenarnya seorang Christian Gonzalez. Pemain yang cukup cepat dari Persib Bandung. Muhammadan kali ini menjadi pemain paling akhir dalam pertahanan tim Persiba Balikpapan. Dan kita lihat skill dari seorang Milian Radovic. Masih Milian Radovic. Pelanggaran dilakukan oleh Dwi Joko Prihatin. Dan ini akan menjadi teritori bagi seorang Milian Radovic. Betul sekali. Dan kita saksikan sebuah skema serangan yang dibangun oleh Persib Bandung begitu rapi. Lagi-lagi Milian Radovic terlibat dalam serangan yang dibangun. Namun sebuah pelanggaran yang cukup keras dilakukan oleh Dwi Joko tampaknya kepada seorang Eka Ramdhani. Di mana sebenarnya Eka masih memiliki pemikiran untuk menyodorkan bola kepada seorang El Loco Gonzalez. Namun sudah terlebih dahulu dilanggar oleh Dwi Joko Prihatin. Betul saja, Milian Radovic sudah mulai mengantisipasi akan eksekusi, namun ada juga seorang Christian El Loco Gonzalez yang juga kita kenal memiliki kaki kiri yang sangat mematikan. Ya, wasit Ratu Slamet Wijaya meminta pagar dari Persiba Balikpapan tidak bergerak maju.
Jarak tembak bagi Christian Gonzalez ataupun juga Miljan Radovic kali ini, dan tampaknya adalah Miljan Radovic. Sebuah placing yang dilepaskan oleh Miljan Radovic masih melebar dari gawang Imade Wirawan. Kita saksikan bagaimana Miljan Radovic sudah mencetak 3 gol melalui tendangan bebas. Dukungan dari masyarakat Balikpapan terhadap tim Persiba Balikpapan. Ya, kita lihat sebuah poster yang disampaikan dari para pendukung Persiba Balikpapan. Ya, pendukung Persiba Balikpapan memang termasuk salah satu yang fenomenal, seperti apa yang dikatakan oleh Coach Haryadi sebelum bertanding, bahwa dukungan dari supporter sangat berarti bagi timnya, di mana para pemainnya selalu terlecut. Bahkan musim ini Persiba baru kalah 1 kali di kandang, yaitu melawan Persija Jakarta. Selebihnya mereka bisa menjungkalkan pimpinan sementara klasmen, yaitu Persipura Jayapura, dan juga sementara unggul terhadap Persib Bandung. Tim-tim besar yang datang selalu kesulitan apabila bertanding di Stadion Persiba Balikpapan. Sebenarnya Persib Bandung dalam beberapa partai terakhir memang mengalami masalah, di mana dalam 3 partai terakhir mereka hanya mampu meraih 1 poin ketika mereka bermain imbang dengan Persija Jepara, atau meraih 4 poin setelah mereka bermain imbang dengan Persija Jepara dan juga mampu menaklukkan Sriwijaya FC. Bagi Persib Bandung sendiri, tim yang juga pernah meraih gelar juara pada Liga Indonesia pertama di tahun 1994-95. Dan juga pernah tampil hingga perempat final di Piala Champions Asia pada tahun 1995. Herman Abanda. Kembali kita lihat tekanan yang coba dibangun oleh para pemain Persib Bandung. Ya, sebuah serangan yang selalu terputus. Memang ada indikasi bahwa komunikasi dari lini tengah ke lini depan tidak jalan. Kita tidak melihat peran seorang Miljan Radovic yang begitu bebas seperti biasanya untuk membangun sebuah serangan. Tampaknya perannya terbentur dengan seorang Atep yang juga kerap kali mencoba mencari porsi bola agar bisa merancang sebuah serangan untuk memberikan sodoran-sodoran bola matang kepada seorang Eloko Gonzalez ataupun Hilton Moriera yang baru masuk di babak kedua ini. Umpan ke dalam kotak penalti. Meninggalkan lapangan permainan. Hanya masih tendangan gawang saya kali ini bagi Persib Bandung. Yang di laga berikutnya akan menghadapi Persela Lamongan dalam partai kandang. Sedangkan Persiba Balikpapan setelah menjamu Persib Bandung, mereka juga akan kembali melakoni partai keras berikutnya, di mana mereka akan menghadapi tamunya yaitu Sriwijaya FC. Iqbal Samad kali ini bagi Persiba Balikpapan. Direbut oleh Haryono. Atep kembali kepada Haryono, tekanan dari Persib Bandung. Masih cukup kokoh pertahanan Persiba Balikpapan dalam menahan gempuran tim Persib Bandung. Pelanggaran dari Herman Abanda terhadap Sultan Sama. Ya, Herman Abanda dan juga Miljan Radovic adalah 2 pemain yang bergabung di putaran kedua dan sama-sama langsung memberikan sebuah sumbangsi yang cukup baik. Sama-sama sudah mencetak 4 gol, walaupun hanya bermain di putaran kedua. Aldo Barreto.
Erik Setiawan, M. Bahtiar, Robertino Puliara. Christian Gonzalez kali ini masih Christian Gonzalez dan sebuah peluang dari Hilton Morera berhasil diamankan oleh Imade Wirawan. Sebuah peluang emas yang didapatkan oleh Persib Bandung melalui Hilton Morera tadi. Kerjasama dengan Christian Gonzalez mampu mencari celah dari pertahanan Persiba Balikpapan. Dan kali ini adalah sebuah serangan dari Robertino Puliara. Sultan Sama, masih Sultan Sama. Masuknya kepada Robertino Puliara dan kita lihat sebuah peluang dan sebuah gol dari Persiba Balikpapan. Bagaimana M. Bahtiar yang bermain sebagai pemain pengganti mampu mencetak gol. Merubah kedudukan 2-0, Persiba Balikpapan unggul atas Persib Bandung. Dan ini merupakan gol yang kedua yang dicetak oleh M. Bahtiar bagi Persiba Balikpapan musim ini. Pemain yang musim sebelumnya bermain untuk Bontang FC. Setelah sempat tendangannya membentur misar gawang, kali ini lewat sebuah peluang atau juga scrimmage di depan gawang, M. Bahtiar mampu menghasilkan gol kedua bagi Persiba Balikpapan di malam hari ini. Kita lihat bagaimana tendangan yang dihasilkan oleh M. Bahtiar. Gol dari M. Bahtiar yang langsung dirayakan oleh para pendukung dari Persiba Balikpapan di malam hari ini. Langsung terjadi perubahan. Maman Abdurrahman ditarik keluar digantikan oleh Erlangga Sucipto. Seorang pemain bertahan digantikan oleh seorang penyerang. Dan kali ini sudah memasang 3 penyerang Persib Bandung melalui Christian Gonzalez, Hilton Morera, dan sekarang masuk adalah Erlangga Sucipto. Pemain yang juga tampil cukup baik di akhir-akhir ini dengan sudah mencetak 4 gol. Aldo Barreto. Bench dari Persib Bandung. Kita lihat jaga gawang Cecep Supriyatna, Sohei Matsunaga, Isnan Ali, Gilang Aga Kusuma, Rahmat Afandi. Pendukung dari Persiba Balikpapan. Kita lihat Herman Abanda. Ya, sebuah situasi yang tambah sulit tentunya bagi Persib Bandung. Di mana tertinggal 2 gol. Dan tentunya dengan waktu yang mulai menipis dan tidak berkembangnya permainan menyerang yang diterapkan oleh Persib Bandung membuat situasi tambah rumit.
Siswanto kali ini. Hilton Moreira. Kembali kepada Hilton Moreira. Ya, lagi-lagi sebuah umpan yang coba disodorkan oleh Hilton bisa diintersep oleh M. Bakhtiar. Kembali sebuah indikasi bahwa ada kesulitan komunikasi di antara para penyerang Persib Bandung pada malam hari ini. Setelah sebelumnya Christian Gonzalez dan juga Matsunaga Sohei, maka kali ini Hilton dan juga seorang El Loco tampak begitu berkolaborasi di atas lapangan. Erik Setiawan. Tampak masih mendapatkan perawatan dari tim medis, Erik Setiawan. Ya, aksi-aksi dari seorang Christian Gonzalez, memang pemain dengan teknik tinggi. Kita lihat bagaimana tendangan melakukan Ya. atau juga dilakukan melalui tumitnya. Sudah berjuang habis-habisan seorang El Loco Gonzalez, di mana perannya di babak kedua berubah menjadi seorang penyerang. Setelah sebelumnya di babak pertama lebih banyak menjadi penyerang lobang untuk mensupport seorang Matsunaga Sohei. Eka Ramdhani. Milian Rodovic. Ya, pertahanannya memang cukup menumpuk dari Persiba Balikpapan. Tingkat kedisiplinan dari anak-anak Balikpapan juga sangat tinggi, di mana selain Erik Setiawan, Muhammadan, dan juga Iqbal Samad terus berada di poros belakang, tidak pernah melakukan pergerakan ke depan yang bisa sangat beresiko. Ya, lagi-lagi ada sebuah blocking yang dilakukan oleh lini belakang Persiba. Oh, baik sekali Aldo. Namun masih ada seorang Abanda Herman yang masih bisa mengawal lini pertahanan Persib. Salah satu pemain yang tampil konsisten di pertandingan ini. Sangat lugas dan juga sangat berdisiplin, Abanda Herman. Berhasil dikejar oleh Siswanto. Umpan kali ini Siswanto. Apakah ada sebuah pelanggaran terlebih dahulu yang dilakukan oleh Christian Gonzalez? Kita lihat bagaimana wasit menganggap Christian Gonzalez mengganggu Imade Wirawan. Betul, terlihat ada sebuah layangan tangan terhadap Imade Wirawan. Penjaga gawang yang saya pikir tidak banyak bekerja di pertandingan malam hari ini dengan begitu solidnya lini belakang yang digalang oleh rekan-rekannya. Sangat impresif apa yang ditunjukkan oleh trio center back Iqbal Samad, Erik Setiawan, dan juga Muhammadan, di mana mereka terus berada di poros belakang untuk menghalangi pergerakan
para pemain Persib Bandung yang berteknik tinggi. Ketiga pemain asing, Christian Eloko Gonzalez, Hilton Moriera, dan juga Milian Radovic. 3 pemain asing yang diplot di babak kedua ini memiliki teknik permainan yang sangat tinggi, sedangkan ada sebuah pelanggaran yang dilakukan Iqbal Sama terhadap Erlangga Sucipto. Lagi-lagi kali ini adalah peluang bagi Milian Radovic. Hampir setiap penyerang ditampilkan oleh Persib Bandung di pertandingan malam hari ini agar bisa paling tidak mencetak 1 gol. Dan 1 gol yang bisa jadi membawa harapan bagi Persib untuk mencuri sebuah angka. Ya, dan Persib Bandung sudah melakukan 3 kali pergantian pemain. Mereka sudah memasukkan Siswanto, Hilton Morera, dan juga Erlangga Sucipto. Tendangan bebas bagi Persib Bandung. Milian Radovic kali ini. Apakah ada sebuah pelanggaran? Akan dilepaskan oleh Milian Radovic. Tertuju kepada Eloko Gonzalez. Namun kembali tidak sempurna. Di mana seorang Christian Eloko Gonzalez di babak kedua ini lebih banyak memperoleh peluang ataupun melakukan pergerakan menuju kotak penalti Persiba Balikpapan. Sedikit aktif peran seorang Eloko Gonzalez dibandingkan di babak pertama tadi. Dalam posisi offside, Aldo Barreto. Ya, kembali sebuah keputusan yang sangat meragukan dari asisten wasit yang bertugas, mana sebenarnya seorang Aldo berada pada posisi onside. Pelatih Daniel Rukito kembali lagi ke Balikpapan, tapi tampaknya harus menerima kekecewaan dan peluang kembali kali ini didapatkan. Tadi bagaimana tendangan yang dilepaskan oleh Trias Budi Santoso? Ya, inilah salah satu hal dari kelebihan Persiba Balikpapan di mana mereka bisa memunculkan seorang pemain secara tiba-tiba. Sebuah umpan yang diberikan oleh Robertino Pugliara begitu baik terhadap seorang Trias Budi Santoso yang secara tiba-tiba bisa merangsek masuki wilayah kotak penalti Marcus Haris Maulana. Sangat sulit memang bagi lini belakang tim lawan untuk memprediksi gerak-gerik para pemain Persiba Balikpapan, di mana mereka kerap kali memunculkan seorang pemain secara mendadak. Setelah sebelumnya Robertino Pugliara pun melakukan hal yang sama, di mana Trias Budi yang sebenarnya memberikannya umpan. Kita saksikan bagaimana sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Asri Akbar terhadap Hilton Moriera. Pemain yang coba memberikan efek setelah masuk di babak kedua ini. Kita lihat Erlangga Sucipto. Tendangan bebas, Imade Wirawan bagi Persiba Balikpapan.
Kembali Robertino Puliara. Direbut oleh Eka Ramdhani. Haryono kali ini. Siswanto. Elton Moreira masih kepada Christian Gonzalez. Aldo Barreto. Ya memang terlihat jelas bagaimana stamina para pemain sudah sangat menurun drastis di akhir babak kedua ini. Mereka bermain sudah tidak terlalu terlihat polanya, tapi mereka lebih bermain dengan sebuah naluri. Betul sekali. Karena memang dengan waktu istirahat yang cukup panjang, tidak mudah memang bagi para pemain untuk langsung tune up ataupun tune in, di mana mereka tentunya membutuhkan 1 ataupun 2 pertandingan lagi agar mereka bisa kembali kepada performa sebelumnya, di mana mereka bermain secara konsisten dalam jadwal yang cukup padat. Siswanto kali ini. Christian Gonzalez. Ya, Christian Gonzalez kembali lagi penyelamatan dari Imade Wirawan. 2 kali Imade Wirawan mampu menahan gempuran dari para pemain Persib Bandung. Ketika peluang memang sudah sangat besar untuk bisa menjadikan sebuah gol. Dan serangan balik kali ini dari Aldo Barreto. Sultan Sama. Masih Sultan Sama, kita saksikan. Diamankan oleh Nova Arianto. Ya, baik sekali antisipasi oleh Nova Arianto terhadap pergerakan seorang Sultan Sama yang tadi siap melepaskan umpan ke dalam kotak penalti, mungkin menuju kepada Aldo. Sebuah peluang terbaik dari Persib Bandung, di mana El Loco Gonzalez tinggal berhadapan dengan seorang Imade Wirawan, namun fokus seorang Imade Wirawan begitu baik, di mana ia bisa menepis bola. Kita saksikan bagaimana tendangan setengah volley oleh El Loco Gonzalez dan antisipasi ditepis oleh seorang Imade Wirawan setelah kemudian mengenai mistar gawang. Sebuah peluang yang bagus tadi untuk memperkecil ketertinggalan bagi Persib Bandung. Budi Santoso. Robertino Puliara kali ini masih Robertino Puliara. Aldo Barreto. Asri Akbar. Ya, pergerakan para pemain Persiba yang begitu cepat berubah posisi sangat menyulitkan para pemain Persib Bandung untuk mengantisipasinya. Robertinho dan juga Asri Akbar memang jarang terlihat pergerakannya menuju lini depan, namun setiap kali kedua pemain ini menguasai bola, mereka terlihat sangat berbahaya dan hampir selalu mengancam gawang Marcus Haris Maulana. Balik ke dalam. Milan Rodovic. Erlangga Sucipto dikawal dia oleh Trias Budi Santoso. Ya, sebuah pelanggaran jelas dari Trias Budi Santoso terhadap Milian Radovic. Ya, bagaimana dia melakukan tackling yang sangat keras mengenai tulang kering seorang Milian Radovic. Kembali Milian Radovic. Dan peluang berikutnya lagi-lagi sempat mengenai mistar gawang. Sundulan yang dilepaskan oleh Nova Arianto. Ya, peluang kedua secara beruntun yang diperoleh oleh Persib Bandung agar bisa mencetak gol di pertandingan ini. Bagaimana umpan yang disodorkan oleh Milian Radovic begitu baik dan juga antisipasi Nova Arianto. Sayang mengenai mistar gawang. Tidak dikawal sama sekali seorang Nova Arianto tadi untuk melakukan sundulan. Tidak beruntung nampaknya Persib Bandung di malam hari ini. Hermana Banda, Haryono.
Pada Eka Ramdhani. Hilton Moreira. Masih Hilton Moreira. Christian Gonzalez kepada Hilton Moreira. Sudah berada posisi offside. Ya, tampak jelas Hilton sudah masuk dalam perangkap offside. Ya, walaupun kita lihat bagaimana Erlangga Sucipto berada posisi yang sangat kosong. Betul. Sebuah pemikiran yang cerdas dari Aloko Gonzalez memberikan umpan tarik. Namun tampaknya ia tidak menyadari pergerakan Hilton yang sudah terlebih dahulu masuk dalam perangkap offside. Umpan ke dalam Atep. Akan menjadi waktu 3 menit terakhir di laga Jarum Indonesia Super League malam hari ini. Dari Stadion Persiba di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Pertandingan Anda Persiba Balikpapan menghadapi Persib Bandung. M. Bahtiar kali ini. Robertino Puliara. Balik kepada Aldo Barreto. Masih Robertino Puliara. Sultan Sama berada dalam posisi offside. Pelatih Jangan di depan lewat Bobby Darwis. Hilton Moreira. Atep. Umpan ke dalam kotak penalti. Lagi berhasil digapai dengan baik oleh Imade Wirawan. Ya, sebuah pulang dari Miljan Radovic yang dianggap sudah berada pada posisi offside. Ya. Cukup beruntung bagi Persiba Balikpapan bahwa keputusan dari asisten wasit adalah offside. Padahal pergerakan dari Miljan Radovic terlihat pada posisi onside. Kartu kuning diterima oleh Christian Gonzalez. Tampaknya karena memprotes. Ya. Dan kita memang harus mengakui ada beberapa keputusan-keputusan yang Betul. salah dari asisten wasit Ya. yang bertugas di malam hari ini. Dan ini bisa menjadi bahan pertimbangan dan juga menjadi evaluasi bagi PT Liga Indonesia Ya. untuk para wasit yang bertugas dengan tayangan dan juga rekaman yang dimiliki oleh Antv. Tambahan waktu 2 menit babak 2 menit tambahan waktu di babak kedua. Asri Akbar. Balik kepada Aldo Barreto. Herman Abanda. Haryono. Atep. Kembali kepada Haryono.
Siswanto. Ya, tidak ada yang tertuju. Umpan dari seorang Siswanto inilah yang sangat menyulitkan bagi Persib Bandung untuk mencetak gol, di mana koordinasi antara penyerang tidak terlihat sama sekali. Masuknya seorang Hilton Moreira dan juga Erlangga Sucipto tidak membawa sebuah angin perubahan yang positif. Ya, Sultan Sama ditarik keluar di akhir pertandingan ini digantikan oleh super sub Eki Nur Hakim oleh pelatih Haryadi. Dan apabila memang skor tetap sama yaitu 2-0 untuk keunggulan Persiba Balikpapan, ini juga menjadi skor ulangan ketika kedua tim bertemu 2 tahun yang lalu dalam Jarum Indonesia Super League di Stadion Persiba. Ketika itu Persiba tampil sebagai tuan rumah juga unggul 2-0 atas Persib Bandung melalui gol Johan Yoga Utama dan juga Robertino Puliara.